أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وثالثها حيض أي انقطاعه. Dan yang ketiga dari yang mewajibkan mandi adalah haid. Ay inqita'uhu maksudnya ketika haidnya telah berhenti. Bahwa damun yakhruju min aqsa rahimil mar'ati fi awqatin makhsusatin. Dan adapun haid adalah darah yang keluar dari pangkal rahim perempuan dalam waktu-waktu tertentu. Wa qallu sinnihi ismu sinina qamariyatin ay istikmaluha. Dan adapun umur terpendek wanita haid adalah umur 9 tahun qamariyah penuh. Na'am, in ra'athu qabla tamamiha biduni 16 yawman fahuwa haidun. Memang, bila mana seorang wanita melihat darah keluar dari farjinya, sedangkan ia baru berumur 9 tahun kurang dari 16 hari, maka itu juga disebut darah haid. Wa aqalluhu yawmun wa lailatun. Dan adapun waktu haid yang paling sedikit adalah sehari dan semalam. Wa aktsaruhu 15 yawman ka aqalli tuhrin bainal haidataini. Dan adapun waktu haid yang paling lama adalah 15 hari, sebagaimana waktu terpendek untuk suci di antara 2 kali haid. Wa yahrumu bihi ma yahrumu bil janabati wa mubasharatu ma baina surratiha wa rukbatiha. Dan haram sebab haid adalah semua yang diharamkan atas orang junub, dan haram pula untuk bersenang-senang antara pusar dan lutut. Wa qila la yahrumu ghairul wati wa ikhtarahu an-Nawawi fi at-tahqiq li khabari Muslimin yasna'u kulla syai'in illa nikah. Dikemukakan suatu pendapat bahwa tidak haram selain bersetubuh. Dan pendapat inilah yang dipilih oleh Imam An-Nawawi dalam kitab At-Tahqiq berdasarkan hadis Muslim, isna'u kulla syai'in illa nikah. Perbuatlah segalanya selain bersetubuh. Wa idam qata'a damuha hamalaha qabla al-ghusli shaumun la waqun. Dan manakala haidnya telah berhenti, maka diperbolehkan baginya sebelum mandi untuk berpuasa, namun tidak diperbolehkan untuk bersetubuh. Khilafan lima bahasahul 'allamatul jalal as-Suyuti rahimahullah. Pendapat ini berselisih dengan pembahasan Al-'Allamah Imam Al-Jalal As-Suyuti rahimahullah. Baiklah, sekarang saya akan sedikit menguraikan perihal yang saya baca tadi, yakni mengenai hal-hal yang mewajibkan mandi itu ada 4, dan yang ketiga ini adalah haid. Ayin qita'uhu maksudnya ketika haidnya telah berhenti, maka wajib bagi seorang wanita untuk mandi menghilangkan hadas besarnya. Dan adapun haid adalah darah yang keluar dari pangkal rahim perempuan dalam waktu-waktu tertentu. Misalkan dalam waktu 1 bulan dia haid 1 kali, nah itu disebutnya waktu-waktu tertentu. Dan adapun umur termuda wanita haid itu adalah umur 9 tahun qamariyah penuh. Maksudnya qamariyah itu bulan-bulan Islamnya telah terpenuhi, telah sempurna, yaitu bulan Islam itu seperti Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, dan seterusnya. Itu sudah sempurna atau sudah terpenuhi. Naam, memang bila mana seorang wanita yang baru berusia 9 tahun kurang 16 hari dia mengeluarkan haid, maka itu juga disebut darah haid. Akan tetapi kalau misalkan umurnya baru 9 tahun kurang 30 hari keluar darah, itu bukan haid, tetapi itu darah istihadah. Kemudian waqalluhu yaumun wa lailatun. Dan adapun waktu haid yang paling sedikit itu adalah sehari dan semalam, yakni 24 jam. Kalau misalkan kurang dari 24 jam itu namanya bukan darah haid, akan tetapi itu darah istihadah. Dan waktu haid yang paling lama itu adalah 15 hari, sebagaimana waktu yang paling pendek untuk suci di antara 2 kali haid. Jadi kalau misalkan keluar darah itu sampai 15 hari lebih, sampai 25 hari, maka itu disebutnya darah istihadah atau darah penyakit. Dan dia wajib untuk sholat, juga wajib untuk puasa. Kalau misalkan darahnya itu keluarnya sampai 20 hari atau 25 hari atau lebih, melebihi 15 hari saja, maka itu dia wajib sholat dan wajib puasa. Kemudian yahrumu bihi ma yahrumu bil janabati. Dan haram sebab haid adalah semua yang diharamkan atas orang junub. Nah, jadi yang diharamkan bagi orang yang junub itu haram juga bagi orang yang haid gitu. Kemudian haram juga untuk bersenang-senang di antara pusar dan lutut. Wa qila la yahrumu ghairul wati. Tapi dikemukakan suatu pendapat bahwa tidak haram selain bersetubuh. Pendapat ini yang dipilih oleh Imam An-Nawawi dalam kitab At-Tahqiq berdasarkan hadis Muslim, yakni isna'u kulla syai'in illa nikah. Perbuatlah segalanya selain bersetubuh. Wa idam qata'a damuha. Dan manakala darahnya itu telah terputus, maka diperbolehkan baginya sebelum mandi untuk
berpuasa, namun tidak diperbolehkan untuk bersetubuh. Khilafan lima bahasatul alamatul jalal Suyuti rahimahullah. Namun pendapat ini berselisih dengan pembahasan al-alama Imam al-Jalal as-Suyuti rahimahullah. Baik, selanjutnya saya akan sedikit saja untuk mengi'rabi perihal yang saya baca tadi, karena waktunya tidak memungkinkan, tidak mencukupi, jadi saya hanya sedikit saja untuk mengi'rabi. Bismillahirrahmanirrahim. Waw adalah kalimat huruf. Dalam kitab Al-Taksar kalimat huruf itu ada 23. Atau syarat bayanat ijajan musajjal kamani nida taraji idhah tahriba istisnam bina tawkid alat tahqiqa istifham wa istifadiyah tashbih wa istidrak wa masdariyah kapintalu dikul huruf tafsiriyah. Dan waw ini termasuknya adalah kalimat huruf atop. Kalimat huruf atop ada 10, yakni wawun wabaun summa awal wabal imalakin hatta wada'akun jumal. Salisu itu i'rabnya i'rab rafa karena dia menjadi mubtada. Mubtada harus i'rab rafa karena diperintah oleh ibtida. Kama qala Ibnu Malik wa rafa'u mubtada'an bil ibtida kada karafu khabarin bil mubtada. Salisu itu tidak ditanwin karena dia menjadi mudhaf. Setiap mudhaf itu tidak boleh ditanwin. Kama qala Ibnu Malik nunan talil i'rab au tanwina bima tudiku dikaturisiyah. Setiap mudhaf pasti ada mudhaf ilaih. Mudhaf ilaihnya adalah ha. Ha di sini i'rabnya i'rab jar karena setiap mudhaf ilaih itu harus i'rab jar. Kama qala Ibnu Malik wasaniya jarruan min afi ila lam yasmah illa daka wala makhuda. Akan tetapi ha ini alamat jarnya adalah kasrah muqaddarah. Kenapa muqaddarah? Karena mabni. Kenapa mabni? Karena dia kalimat isim dhamir. Setiap kalimat isim dhamir itu mabni. Kama qala Ibnu Malik wa kullu mudmarin mahul bina yajib wa naqbina jurah wa naqbima nasib. Haidun i'rabnya i'rab rafa karena dia menjadi khabar. Khabar harus i'rab rafa karena diperintah oleh mubtada. Kama qala Ibnu Malik wa rafa'u mubtada'an bil ibtida kada karafu khabarin bil mubtada. Haidun ini kalimatnya kalimat isim. Ciri-ciri isimnya adalah tanwin bil jari wa tanwin wa nida wa al musnadil ismi tamyizun asal. Isimnya adalah isim nakirah. Nakiratun qabilu al mu'athira awaqi'un waqi'a ma qad dzukira. Ai adalah kalimat huruf tafsir. Inqita'u i'rabnya i'rab rafa karena dia menafsiri haidun. Berhubung haidunnya itu i'rab rafa, maka tafsirannya juga harus i'rab rafa. Inqita'u tidak ditanwin karena dia menjadi mudhaf. Setiap mudhaf tidak boleh ditanwin. Mudhaf ilahnya adalah hu. Hu i'rabnya i'rab jar, alamatnya kasrah muqaddarah karena dia mabni kasih dia kalimat isim dhamir. Wa kullu mudmarin lahu bina yajib wa naqduma jurah kalat bima nusib. Waw adalah kalimat huruf ataf, istinaf nafi dan istinaf bayan. Dua adalah kalimat isim dhamir. Damun yang lebih yang berupa karena dia menjadi khabar. Yakhruju adalah kalimat fa'il mudhari karena terdapat huruf mudhara'ah yaitu ia. Huruf mudhara'ah ada 4 yaitu hamzah, nun, ya, ta. Sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Nadul Maqsud, mudhari'an sim bi hurufin nati haitsu li masyhuril ma'ani ta'ti. Yakhruju wazannya wazan fa'ala yaf'ulu. Mauzunnya adalah nasara yansuru, termasuk sulasi mujarrad bab 1. Yakhruju adalah kalimat fi'il mudhari. Bunyi tasrifnya adalah yakhruju, yakhrujani, yakhrujuna, takhruju, takhrujani, yakhrujuna, takhruju, takhrujani, takhrujuna, takhrujina, takhrujani, takhrujna, takhruju, nakhruju. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan karena waktunya tidak mencukupi. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Wallahu a'lamu bishawab. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.